Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula para pendengar Radio Mas FM 88,0 yang juga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul di masjid yang kita cintai ini dengan tujuan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita manakala kita niatkan perjumpaan kita ini, berkumpulnya kita, bermajlisnya kita semata-mata karena Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kecintaanku akan kuberikan kepada orang yang saling mencintai karena aku, dan orang yang bermajelis saling duduk-duduk karena aku, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, saling menziarahi, saling mengunjungi karena Allah. dan juga saling memberi karena Allah.
Dan kita duduk di sini para jamaah tidak ada tendensi lain kecuali semata-mata dalam rangka thalabul ilmi, mengkaji di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Amin. Kesempatan di pagi hari ini saya mohon maaf belum melanjutkan materi yang biasa saya sampaikan, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang seharusnya sampai pada bab yaitu isbatul kalam lillahi azza wa jalla, adanya penetapan sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu hal, karena nanti kami akan melanjutkan perjalanan ke tempat lain, maka untuk di pagi hari ini kajiannya tematik, yaitu kita akan bersama-sama memahami salah satu di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadis qudsi yang mungkin sering kita dengar, hadis tentang sebab-sebab datangnya cintanya Allah kepada kita, dan juga sebab datangnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang tercantum di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis nomor yang ke-38. Hadis yang berkaitan dengan derajat kewalian seseorang yang diberikan Allah kepadanya dan pembelaan Allah kepadanya. Hadisnya rawahu al-Imam Al-Bukhari, yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berkata, Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'uidhannahu, rawahul Bukhari. Artinya adalah dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, man 'adali waliyan, barang siapa yang adali, memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, sungguh adantuhu ay u'limuhu, saya umumkan baginya
perang. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat kalimat wali yang jamaknya adalah al-auliya. Siapakah walinya Allah itu? Siapakah orang yang dikatakan waliullah, auliyaullah? Kalau menurut bahasa umum atau menurut pengertian orang-orang umum, wali orangnya bisa terbang, gitu? Wali orangnya bisa menghilang. Wali itu apa? Iso ngilang, gitu? Orang itu wali itu, kenapa? Rata das dibacok. Orang itu wali itu, kenapa? Dia menyelisih adat kebiasaan manusia. Kalau seperti itu pengertiannya, maka kita akan tertipu. Ya. Bukanlah suatu syarat seorang wali dia memiliki sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan manusia. Bisa menghilang, bisa terbang, enggak. Karena banyak para tukang-tukang sihir yang mereka itu memiliki sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan manusia. Tapi itu sihir. Pakai lagu, pakai ritual, pakai jopo montro dan sebagainya. Kalau seperti itu cirinya wali, maka Dajjal berarti wali. Karena Dajjal yang kita di dalam sholat selalu berdoa kepada Allah, minta agar kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dajjal adalah anak Adam yang diberikan sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan manusia, umurnya panjang. Sekarang pun sudah ada Dajjal itu. Kemudian diberikan sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan manusia. Tapi munculnya nanti mendekati hari kiamat, termasuk di antara salah satu tanda-tanda besar, yaitu tanda dekatnya hari kiamat, tapi tanda yang besar yang merupakan fitnah terbesar semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Mabaina khalqi Adam ila qiyami sa'ah khalqun akbaru min fitnatid dajjal, kata Rasulullah SAW. Tidak ada fitnah yang terbesar semenjak diciptakannya Adam alaihissalam sampai hari kiamat dibandingkan fitnahnya Dajjal. Mengerikan, Pak. Nanti Dajjal mendatangi suatu kampung, ditawarkan iman kepadanya penduduknya. Kalau mereka iman kepada Dajjal, menganggap Dajjal sebagai Tuhan, maka kampung itu akan berubah menjadi kampung yang gemah ripah loh jinawi, ijo royo-royo, makmur, ternaknya gemuk-gemuk, susune mentek-mentek, susu hewan loh Pak, gemuk, kehidupan makmur. Tapi ketika mendatangi suatu kampung, diajak untuk beriman kepada Dajjal, dia menolak atau mereka menolak, maka kampung tersebut akan kekeringan, terjadi kemiskinan, ternaknya kurus-kurus.
Dajjal memerintahkan langit untuk turunkan hujan. Memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuhan, tumbuh. Membelah seorang pemuda, dilempar sejauh mata memandang, dipanggil hidup kembali. Itu Dajjal, fitnah terbesar. Nanti Dajjal mendatangi orang Arab, menawarkan, aro'aita in ba'astu ummaka wa abaka, gelem po kowe saumpamane pakmu mbokmu tak tangeke meneh, tak uripke meneh, mau gak engkau bersaksi aku adalah Tuhanmu, Rabbmu? Naam, katanya. Kemudian datanglah fayata masalani syaitonan, ada dua setan yang menyerupai wajah bentuk bapak dan ibunya. Jadi bukan bapak ibunya hidup kembali, enggak, tetapi ada dua setan yang muncul menyerupai bapak dan ibunya dan mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, ishhad annahu rabbuka, hei anakku, saksikan dia adalah Tuhanmu. Mengerikan, Pak. Maka cirinya wali adalah bukan ketika seseorang itu menyelisih sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan manusia, tetapi cirinya wali adalah seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah. Siapa mereka? Aulia adalah ahibba, kekasih-kekasih Allah. Artinya orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah. Karena mana wali adalah maknanya al-qurbu wad dunu, dekat. Jadi orang yang dekat kepada Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka Bapak Ibu para jamaah? Yang menjadi syarat seseorang itu dikatakan wali menurut Allah, bukan menurut manusia. Allah sendiri yang menafsirkan tentang makna wali dalam surat Yunus tersebut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, aulia Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Artinya apa? Mereka tidak takut terhadap fil amril mustaqbal, perkara yang akan datang, yang dihadapi nanti, fil mauqif, di hari kiamat nanti. Ketika dia sakaratul maut, mendekati sakaratul maut, dihilangkan rasa takutnya. Meskipun setiap kita menghadapi yang namanya sakaratul maut pasti takut, ya. Tapi ketika ajal menjemputnya sampai titik akhir hidupnya, maka Allah menghilangkan rasa takut dari mereka. Dan diantaranya mengutus para malaikat yang datang kepada mereka, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wa la tahzanu. Karena wali adalah Allah sebutkan dalam ayat tersebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Itu syarat seorang menjadi wali. Dan dua syarat itulah seseorang dikatakan waliullah. Iman, takwa. Dia seorang yang beriman, mengimani apapun yang Allah perintahkan untuk diimani. Di samping rukun iman yang 6, juga mengimani apapun yang Allah perintahkan untuk diimani.
Dan mereka orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan mereka bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa. Maka Ibnu Katsir mengatakan, fakulu, setiap orang yang taqiyan, orang yang bertakwa, karena waliyan, dia seorang wali. Jadi wali itu syaratnya cuma 2, iman dan takwa. Kalau demikian syaratnya dia seorang menjadi wali, maka setiap kita pertama diperintah untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, dan setiap kita apabila kita betul-betul menjadi orang yang beriman dan bertakwa, secara otomatis dia adalah seorang wali. Meskipun tidak dikatakan oleh manusia dia wali, dia wali, dia wali. Karena derajat kewalian adalah derajat yang otomatis akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa, sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaannya masing-masing. Tidak sama antara seseorang, antara orang satu dengan yang lainnya, tingkat kewaliannya berbeda-beda. Tergantung tingkat keimanan dan ketakwaannya. Maka yang tertinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah punjernya para wali. Karena tidak ada orang yang paling bertakwa dibandingkan beliau. Tidak ada orang yang paling beriman dibandingkan beliau. Dan tidak ada orang yang paling takut kepada Allah kecuali beliau. Paling takut, paling takwa. Kemudian orang-orang setelahnya, Nabi dan Rasul yang lainnya, dan para sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah waliullah. Dan tidak disyaratkan seorang wali itu memiliki sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan manusia. Seperti cerita yang sudah masuk ke dalam yang sering kita baca, iso nyulap kolang kaling dadi emas. Apalagi iso ngilang, iso mabur misalnya, maka itu bukan cirinya wali. Ketika seorang waliullah mendapatkan sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan, justru mereka itu takut. Orang akan mendatanginya, gitu. Khawatir orang akan mengagung-agungkannya, kan gitu. Bukan malah dicari, bukan. Itu malah ditakuti. Berbeda dengan orang-orang yang mengaku menjadi wali. Mereka memamerkan kesaktian misalnya. Bahkan berulang-ulang. Maka seperti itu, kalau mereka bisa mempraktekkan dengan mantra-mantra tertentu, maka itu bukan karomah, tapi itu adalah sihir. Karena karomah yang diberikan Allah kepada para walinya tidak ada mantra khusus, ya. Meskipun di antara mereka diberi kelebihan oleh Allah. Ada dulu ada sahabat yang bisa berjalan di atas air ketika perang, ya. Tapi tidak ada mantranya. Dan itu datang dengan tiba-tiba pertolongan dari Allah. Meskipun bisa berulang, akan tetapi tidak ada mantranya. Nggak ada lakunya, harus puasa sekian hari, harus praktek ritual demikian dan demikian, tidak ada. Mereka hanya beriman dan bertakwa, meningkatkan iman mereka dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syarat wali. Dengan demikian, antum, kita semuanya ketika berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka punya harapan, ya, mendapatkan derajat atau predikat yang diberikan oleh Allah, yaitu wali. Ya. Karena wali tidak seperti
pemahaman umumnya masyarakat. Ya. Dia wali, kenapa? Bisa menghilang. Dia wali, kenapa? Bisa terbang. Bukan itu cirinya wali. Tapi setiap orang yang beriman dan bertakwa, dialah adalah waliullah. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, surat Yunus 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak bersedih hati. Tidak takut menghadapi kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Dan tidak sedih. Sedih meninggalkan perkara yang sudah berlalu di dunia ini. Tidak sedih meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan usahanya, kendaraannya. Dia enggak bersedih. Karena dia meninggalkan amal-amal soleh. Dan apalagi ketika menjelang sakaratul maut, setiap orang yang beriman dan bertakwa dinampakkan surga baginya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yasin, ayat yang ke-26, 27, Allah berfirman menceritakan tentang kisah seseorang yang dibunuh oleh masyarakatnya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang bernama Habib An-Najjar. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin, dan seterusnya. Ketika dia membela para dai-dai, para utusan-utusan yang mendakwakan tauhid di masyarakat, mendakwakan manusia, mengajak beribadah hanya kepada Allah, dan mereka dibunuh. Termasuk orang ini juga yang mengingatkan masyarakatnya, "Hei masyarakatku, ikutilah utusan-utusan itu." Akhirnya dibunuh. Kemungkinan kalau orang-orang kafir itu membunuh kaum muslimin, mungkin dicincang, mungkin bisa dibakar, atau mungkin bisa dimutilasi dan seterusnya. Itu jasadnya. Tetapi sebelum berpisah antara raga dan rohnya, maka malaikat datang diutus oleh Allah. Qila dkhulil jannah. Dikatakan kepadanya, itulah surga yang akan kamu masuki nanti. Dinampakkan surga. Seperti penjelasan Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisar Tafasir, bahwa setiap orang yang beriman, bertakwa, ketika meninggal dunia dinampakkan surga. Kalau surga sudah dinampakkan, maka hilang kesedihannya terhadap dunia ini. Enggak berat meninggalkan dunia. Bahkan ketika orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang yang soleh, sudah meninggal dunia, jenazahnya sesungguhnya bisa berbicara. Seperti dalam hadis Sahih Muslim, kalau Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, innal janazata idza wudi'at fahtamalan nas, sesungguhnya jenazah ketika sudah dipersiapkan mau diangkat ke kuburan oleh masyarakat, fa in kanat solehatan, ketika jenazahnya soleh atau solehah, jenazahnya orang yang beriman dan bertakwa, qalat, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Itu jenazahnya orang soleh. Tidak lain orang yang beriman dan bertakwa tadi. Tapi kita nggak bisa mendengar. Maka Bapak Ibu para jamaah, para pendengar Radio Mas FM, sesungguhnya ketika ada yang meninggal di antara keluarga kita, sebaiknya disegerakan penguburannya. Ya, sebaiknya disegerakan. Kalau memang didapati kemudahan, yang memandikan siap, yang mengkafani juga siap, yang ngurusi siap.
sing duduk kuburan yo siap. Ya. Siap enggak nih rumah jenazah? Siap. Ya. Yang menggali kuburan siap. Yang mengantarkan siap. Gitu ya. Enggak ada kesulitan. Maka sebaiknya disegerakan penguburannya walaupun itu malam hari. Kalau didapati suatu kemudahan. Kalau tidak mudah ya bisa ditunda. Misalnya sing ngedusi ra enek, sing duduk kuburan yo ra enek, maka tidak bisa dipaksa. Karena sesungguhnya ketika jenazah itu jenazahnya orang yang baik, orang yang soleh, yang beriman dan bertakwa, maka dia akan berkata, segerakan aku. Ya. Tapi ketika jenazahnya tidak soleh, wa in kanat ghaira sholihatin, kalau tidak soleh, apa yang dikatakan? Ya wailaha, aina tadhabuna biha. Duh celaka aku, akan kau bawa kemana diriku ini? Dia meronta dan menolak. Dia menjerit dan berteriak. Maka rintihannya tadi, jeritanya tadi, sambatnya tadi didengar oleh seluruh makhluk. Yasma'u kullu syai'in ilal insan. Batu mendengar, kayu mendengar, pohon mendengar, hewan mendengar. Kecuali manusia yang tidak mendengar. Kenapa Bapak Ibu? Walau sami'a so'iko, kok sampai mendengar dia akan pingsan. Mendengarkan rintihan orang yang tidak soleh tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak diperdengarkan kepada kita. Kalau sampai diperdengarkan kepada kita, tidak ada yang berani nunggu orang yang musakaratul maut. Tidak ada yang berani memandikan jenazah. Tidak ada yang berani menghantarkan jenazah. Tidak ada yang berani menguburkan jenazah. Kalau diperdengarkan kepada kita. Maka untuk manusia tidak diperdengarkan. Tapi pohon mendengar. Hewan juga mendengar. Jadi keutamaan seseorang menjadi waliullah. Yang tidak lain adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka dari sini para jamaah dan para pendengar, kita berusaha untuk mencari derajat kewalian dari sisi Allah. Artinya secara otomatis mendapatkan predikat seorang wali yang diberikan Allah kepada kita. Meskipun tidak ada seorang pun yang menggelari dia wali. Karena apa? Itu gelar secara otomatis, predikat otomatis yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sementara setiap kaum muslimin, setiap kita diperintah untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Yang akhirnya nanti dia mendapatkan kecintaan dari Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan usaha dan amal dan cara seseorang mendapatkan derajat kewalian yang itu mendapatkan kecintaan dari Allah dengan lafaz wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada suatu perkara yang dengannya hambaku mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mencintainya dibandingkan dengan cara yang aku wajibkan atasnya. Tidak ada suatu sarana yang seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah sehingga orang tersebut dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai adalah dengan menggunakan perkara yang Allah wajibkan. Maka cirinya wali adalah mereka itu melaksanakan kewajiban-kewajiban, bukan meninggalkan kewajiban. Dia mengerjakan sholat, menjaga sholat berjamaah, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah,
Bukan meninggalkan sholat, bukan meninggalkan kewajiban. Kan sering kita dengar dia wali, syariatnya beda dengan kita, gitu kan? Ora sholat, tidak ke masjid, malah katanya sholatnya ke Mekah, sholat Jumatnya ke Mekah. Jadi misalnya sini sholat Jumat, dia ke Mekah katanya. Ini selesai, sana juga selesai. Mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Wong sini sholat Jumat, sana belum apa-apa, selisih 4 jam. Katanya Jumatnya di Mekah. Nah, itu suatu pemahaman yang menyimpang. Ya. Maka waliullah adalah mereka orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah. Tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, menjaga sholatnya, menjaga sholat berjamaah, menjaga Al-Quran, dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan mereka jaga. Menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah. Itulah waliullah. Menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Dan tidak ada larangan yang terbesar dibandingkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara-perkara bid'ah yang baru dalam agama dan maksiat yang lainnya. Kemudian setelah itu ditingkatkan mengerjakan yang sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan apabila hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang nawafil, selain wajib, sehingga aku lebih mencintainya, maka dengan inilah seseorang mendapatkan derajat kewalian, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnah dia kerjakan, meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Tentunya hal itu sesuai dengan tingkat keimanannya masing-masing, karena tidak ada manusia yang sempurna. Meskipun mungkin di antara orang yang beriman dan bertakwa tergelincir dalam perbuatan maksiat, kemudian dia istighfar dan bertobat, maka tetap karena iman dan takwanya dia tetap mendapatkan derajat kewalian. Tetapi sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaannya masing-masing. Karena setiap orang yang beriman dan bertakwa dia adalah waliullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga faida ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dengan pendengaran itu dia mendengarkan. Artinya apa? Allah membimbingnya sehingga pendengarannya digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang sesuai dengan syariat, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Artinya bahwasanya dia diberi mata, diberi penglihatan, digunakan untuk melihat hal-hal yang sesuai dengan syariat, yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil, menyentuh dan seterusnya. Artinya tangannya digunakan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, sesuai dengan syariatnya Allah, memberi, menahan karena Allah, untuk menolong dan seterusnya.
dan juga warijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya yang dengan kaki itu dia berjalan. Artinya para jamaah, kaki yang Allah berikan kepadanya itu dia gunakan ke dalam hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan syariatnya. Ketika dia sudah kondisi seperti itu, selalu menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib dia tunaikan, bahkan ditingkatkan dengan perkara-perkara yang sunnah. Ya, ini suatu karomah yang besar yang diberikan Allah kepadanya. Itu sendiri sudah karomah. Ya. Orang bisa menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan yang sunnah-sunnah, ya, itu sudah karomah, kemuliaan dari Allah dan merupakan nikmat dan rahmat yang khusus yang melebihi seseorang mendapatkan dunia seisinya, bahkan berlipat-lipat kali dunia, ya, kalau itu dinampakkan kepada kita. Karena itu merupakan rahmat yang khusus. Ingat, Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Rahmat Allah ada berapa? Ada dua. Rahmatun ammah dan rahmatun khasah. Ya. Allah pemilik rahmat. Allah punya nama Ar-Rahman, artinya Dzur-Rahmah. Dia pemilik rahmat. Kemudian Allah membagi-bagi rahmatnya. Yang dua macam rahmat itu ammah dan khasah kepada hambanya yang dia kehendaki. Ketika seseorang dia menjumpai dirinya mudah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, mudah melaksanakan yang sunnah-sunnah, itu karomah. Ya. Jadi karomah itu tidak orang bisa menghilang, ya. Orang bisa sakti, bukan itu. Orang diberikan sesuatu yang menyelisih adat, tidak hanya itu. Itu bisa terjadi dan Allah berikan kepada walinya tanpa dipelajari. Kalau dipelajari, ada lakunya, jopo montrone, ya, maka itu sihir. Yang datang bukan karomah, itu sihir dengan perantara setan. Maka pasti nanti akan menyelisih syariat. Ya. Kalau orang mencari seperti itu, mencari kesaktian, misalnya kebal, kemudian apalagi biar dia punya kesaktian yang orang-orang biar datang kepadanya, maka itu adalah sihir. Pasti dia melakukan sesuatu yang menyelisih syariat, yang orang-orang barangkali tidak tahu. Bahkan di antara mereka ada yang naudzubillah min dzalik, mushaf dibungkus dengan softtek yang sudah ada darahnya. Itu perlakuan tukang sihir. Di antara mereka di WC-nya itu sebagai bancian itu mushaf Al-Qur'an. Maka orang untuk mendapatkan seperti itu, syarat dari setan adalah harus kufur kepada syariat Islam. Di antaranya mungkin meninggalkan sholat, mengkufuri sholat, kemudian menghina Al-Quran, dan seterusnya. Sehingga dengan itu setan membantunya. Mungkin kita melihat orang bisa terbang, gak usah heran. Zaman Ibnu Taimiyah dulu ada orang tawaf terbang, dibacakan ayat kursi, jatuh. Ya. Gak usah heran melihat orang terbang, orang kebal. Ya. Jenengan zaman dhisik kathah akrobat. Ya. Biasanya ketika melihat orang pakai peci, pakai jubah, pripun Pak? Tunggal guru, ojo podo ganggu. Karena mereka cari duit, cari uang, praktek sihir dan sebagainya. Karena ketika
Ada orang yang mungkin membacakan ayat kursi atau membaca basmalah, ya, baca bismillah, jinnya lari. Sehingga mereka nggak berani praktek. Karena kalau jinnya lari, mereka akan bisa melukai dirinya sendiri. Karena sihir itu semua laku syaitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang mulia yang menjelaskan kepada kita tentang derajat kewalian yang Allah berikan kepada seseorang yang dengan syaratnya adalah iman dan takwa. Itu saja. Sehingga setiap diri kita tentunya berusaha mencari derajat yang Allah berikan tersebut tanpa mencari pengakuan dari manusia. Yang kita cari adalah bagaimana Allah memberikan predikat itu kepada kita. Bagaimana kita mencari cintanya Allah kepada kita dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan juga menjalankan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan otomatis ketika kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti juga yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, jikalau kalian ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasulullah, aku cinta Allah, aku cinta Rasul, buktikan cintamu. Napa Pak? Fattabi'uni, ikuti aku. Aku siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti ajaran Nabi, ikuti tuntunan Nabi, ikuti syariatnya Nabi. Indahkan larangan-larangan Nabi dan seterusnya. Kalau kita sudah itibak kepada Nabi, maka secara otomatis yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Gitu. Maka tidak begitu penting kita tuh mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, nggak begitu penting. Karena apa? Setiap orang bisa mengucapkan. Pengakuan seseorang cinta kepada Rasul itu bisa diucapkan oleh siapapun, entah benar atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita gembar-gemborkan, yang penting Allah cinta kepada saya. Bagaimana caranya? Menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan juga ditingkatkan dengan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebab datangnya cinta, dan itu sebab datangnya derajat kewalian kepada seseorang. Maka derajat kewalian ini tidak dibatasi oleh misalnya cuma 9 tok wali songo gitu ya. Ya. Anda bisa mendapatkan derajat kewalian ini ya, selama beriman kepada Allah, memperbaiki iman kita ya, lahir dan batin, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya, dan juga meningkatkan dengan yang sunnah-sunnah, maka secara otomatis Anda adalah wali Allah. Tapi Anda enggak perlu aku wali, ya. Aku wali gitu ya. Kalau Anda mengatakan aku wali, berarti Anda mentazkiyah diri Anda sendiri. Ya. Maka enggak perlu fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan merasa suci, artinya apa? Merasa mensucikan diri Anda sendiri, jangan. Fala tuzakku anfusakum. Wa a'lamu bimanittaqo, dia Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Ya. Tidak perlu kita gembor-gemborkan aku bertakwa, aku sudah jelas murni ketakwaanku, tidak perlu. Jalankan apa yang menjadi perintah Allah, luruskan niat semata-mata mencari wajahnya Allah, semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata mencari surganya Allah.
dan ingin terhindar dari murkanya Allah. Dengan cara bimbingan dari petunjuknya Allah. Itulah takwa. Ya. Karena wali syaratnya adalah iman dan takwa. Lalu apa takwa itu? Takwa adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah, dan dengan bimbingan petunjuknya dari Allah, mengharapkan rahmatnya Allah dengan bimbingan petunjuk dari Allah. Maka seseorang tidak akan mungkin menjadi orang yang bertakwa kalau tidak dengan bimbingan petunjuk dari Allah, yaitu wahyu yang telah Allah turunkan. Dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah dengan bimbingan petunjuk dari Allah. Dan karena takut akan siksa Allah. Itulah definisi takwa. Sehingga dengan demikian insya Allah ketika kita betul-betul melaksanakannya, maka sekali lagi secara otomatis derajat kewalian akan diterima secara otomatis karena dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sehingga yang titik akhirnya nanti adalah karena dia sudah dicintai oleh Allah, akan dimuliakan di kehidupan setelah kehidupan dunia, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yasin tadi ayat 26-27, memberikan kemuliaan kepada walinya, ya, ketika sebelum berpisah antara roh dan raganya, malaikat datang, qila dkhulil jannah, diperintahkan masuk ke dalam surga. Setelah berpisah antara jiwa raganya, rohnya berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Duh, alangkah baiknya kalau seandainya masyarakatku pada tahu, pada ngerti. Apa Bapak Ibu? Bima ghafara li rabbi. Ternyata dosaku diampuni oleh Allah. Dosa-dosaku diampuni Allah ternyata. Senangnya luar biasa. Itu nikmat yang besar, yang terbesar ketika orang meninggal diampuni dosanya. Ya. Yang kedua, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan diriku termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang berkata siapa? Roh Habib An-Najjar. Rohnya berkata, jasadnya mungkin sudah dimutilasi, sudah hancur, tapi rohnya kan hidup. Ya. Dia berkata diabadikan oleh Allah, dan ini menjadi keyakinan kita yang mantap. Ya, bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa ketika dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu akan mendapatkan yang semisal, dinampakkan surga. Ya. Kemudian dihilangkan rasa takutnya terhadap kehidupan akan datang, dan juga dihilangkan rasa sedihnya ketika meninggalkan dunia. Meskipun yang di dunia itu merasa sedih ditinggal mati keluarganya, tapi dianya enggak sedih, gitu? Sedih ditinggalnya kekasihnya, suami, istri atau anak. Ya, seperti Kanjeng Nabi juga bersedih, tapi enggak sampai menangis teriak-teriak. Ya, Ibu enggak boleh. Kalau teriak-teriak sampai bengok-bengok, itu namanya niyahah, terlarang dalam Islam. Dilarang seorang wanita niyahah. Apa niyahah itu? Jerit-jerit, ditinggal mati, teriak-teriak, seperti enggak terima, rambutnya diadul-adul, lambine disuweki, pintu dijebleske, duer, piring dikeprui. Itu niyahah, terlarang dalam Islam. Ya. Dan ancamnya berat di akhirat nanti. An-naihatu, wanita yang niyahah, idza lam tatub qabla mautiha, kalau sebelum meninggal belum taubat, apa ancamannya? Akan diberi siksa nanti. Digerujuk dengan cairan seperti cairan tembaga, panas, dan dipakaikan mantel yang mengandung penyakit yang gatal. Itu untuk wanita yang niyahah kalau belum tobat. Kalimatnya an-naihah, muannas, karena kebiasaan yang berbuat seperti itu adalah
perempuan. Tapi juga berlaku untuk laki-laki, ya. Karena laki-laki juga ada yang ketika ditinggal mati juga seperti itu juga ada, ya. Seperti juga lafadz tukang sihir dalam surat Al-Falaq. Min syarri napa Pak? Nafasati fil uqad. Nafasat itu muannas. Kenapa? Karena kebiasaannya tukang sihir itu adalah perempuan. Tapi juga bisa laki-laki. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara perkara yang saya sampaikan untuk pagi hari ini sebagai penutup, wala in sa'alani la'utiyanna. Ketika kondisi seperti itu maka Allah mengatakan, kalau dia meminta akan aku beri. Ya. Wala in ista'adzani la'uidzanna. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku akan kulindungi. Ya. Meminta dikabulkan, berlindung juga dipenuhi. Masya Allah. Dan kita harus yakin, karena memang Allah yang akan memberikan apa yang kita minta, dan Allah yang akan melindungi ketika kita minta perlindungan. Manis ta'adzahu a'adzahu. Barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah betul-betul, Allah akan melindunginya. Allah akan menjaganya. Terutama kita memohon perkara-perkara yang paling penting seperti al-hidayah, seperti rahmat, minta ampunan, minta petunjuk, ya, minta diperbaiki diri kita, minta kemudian apalagi diselamatkan diri kita dari siksa neraka, siksa kubur, dan juga minta rezeki yang halal, dan minta diangkat derajat kita yang tinggi di dunia dan di akhirat. Itu permintaan yang kita setiap sholat meminta. Dalam sholat ketika waktu duduk di antara dua sujud. Ya. Napa Pak? Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. 7 poin. Meskipun boleh Rabbik firli, ya boleh aja. Tapi itu yang panjang tadi komplit. Allahumma gfirli, minta ampun, warhamni, minta rahmat, dirahmati, ya. Kemudian wahdini, minta petunjuk, ya. Kemudian minta wajiburni, minta dimaafkan dan juga diperbaiki diri kita dari kekurangan kita. Kita sering teledor nglirwake kewajiban-kewajiban agar dimaafkan oleh Allah. Kemudian wa'afini, minta disembuhkan kalau sedang sakit. Wa'afini, minta disehatkan. Dan minta wa'afini, minta dijauhkan dari bala ketika kita sudah sehat, ya. Kondisi sehat, afini meliputi itu. Wa'afini, minta diberi keselamatan di alam kubur, ketika sakaratul maut, ketika di akhirat nanti. Afini. Warzuqni, minta rezeki yang halal, dan kemudian warfa'ni, minta derajat yang tinggi fid dunya wal akhirah. Fid dunya bil ilmin nafi' wal amali soleh. Minta derajat yang tinggi di dunia meliputi ilmin nafi' wal amali soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dengan itulah derajat seseorang akan diangkat oleh Allah. Di akhirat nanti warfa'ni, minta derajat yang tinggi apa? Surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Diangkat diri kita ke surga Firdaus. Nah, ini ketika beriman, bertakwa, berusaha seperti itu, insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita, akan lindungi diri kita. Tentunya ini sebagai dorongan buat kita untuk memberi motivasi agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan kajian tematik yang pagi hari ini saya sampaikan karena waktu sudah jam 9 kurang lebih. Maka insya Allah kita akan menyambung pembahasan kita pertemuan akan datang. Insya Allah kembali membahas yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemarin sudah kita bahas tentang ma'iyatullah, kebersamaan kepada makhluknya ada 2 macam, ma'iyatul ammah dan khosoh. Kemudian besok kita akan bahas insya Allah bab isbatul kalam lillahi azza wa jalla, tentang sifat al-kalam, sifat berkata, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala dengan huruf, ya, dengan kalimat, dengan suara, ya, kalam yang hakiki akan kita bahas, dan juga akan menjelaskan
juga tentang bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk dalam pembahasan tersebut. Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada antum sekalian. Ada benarnya semua datangnya dari Allah kemudian Rasulnya. Jika ada sesuatu yang keliru dan yang salah semata-mata dari kekurangan diri saya sendiri dan kekurangan ilmu saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah SWT. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah termasuk di antara hamba-hambanya, hamba yang beriman dan bertakwa. Dan semoga Allah memberi kepada kita derajat kewalian, wali di sisi Allah SWT. Dan semoga kita nanti termasuk di antara hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini surat Yunus yang tadi kita kaji, yaitu pada ayat kedua, ada arti yang mungkin di Al-Quran juga banyak disebutkan pada selain di Yunus ayat 6 tadi. Yang artinya gini, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak berhati hati. Ini juga saya sering jumpai pada surat Al-Baqarah ayat 112, ada ayat Fussilat ayat 30, ada ayat Ali Imran ayat 139, yang maknanya kurang lebih yang sama saja. Ini pada surat Al-Baqarah 112 itu kita bacakan juga pokoknya yang tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yang saya tanyakan Ustaz, makna dari tidak ada rasa takut dan bersedih hati itu apakah ada hubungannya dengan surga? Artinya dari Allah ke surga, atau kalimat itu tergantung pada konteks kalimat yang ada. Baca makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud dengan la khaufun alaihim wa lahum yazanun, di antara maknanya adalah la khaufun alaihim fi amril mustaqbal, terhadap perkara-perkara yang akan datang, termasuk fil mauqif, nanti ketika di padang mahsyar. Itu ketika mendekati sakaratul maut, ya. Seperti juga yang Allah terangkan dalam surat Fussilat ayat 30 tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah ketika di dunia, Tuhanku Allah, Rabbku Allah, sesembahanku Allah, raditu billahi rabba, la ilaha illallah, ya, meyakini tentang keesaan Allah, hanya Dia saja yang berhak diibadahi. Karena di antara makna Rabbunallah, seperti penjelasan Abu Bakar, apa itu? Humul ladzina la yusyrikuna billahi syai'an. Mereka tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sumastaqamu, terus istiqomah. Apa istiqomah para jamaah? Istiqomah adalah al-mudawamah ala syariatillah. Orang itu senantiasa berada di atas syariatnya Allah. Dawam, terus menerus menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Ya. Ketika orang di dunia menjaga kebiasaan seperti itu, menjaga iman, dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan iman mereka. Ketika menghadapi sakaratul maut,
Allah utus para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka para malaikat. Ini malaikat bukan malakul maut. Jadi para malaikat yang diutus oleh Allah. Dalam hadis surah Imam Ahmad dikatakan, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ilal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum syamsu. Ketika orang mukmin mau meninggalkan dunia menuju akhirat, iqbal. Mula mbah-mbah dhisik ngarani wong mati tilar dunya. Ninggalke ndo tumuju akhirat. Ketika yang meninggal itu orangnya mukmin, Bapak Ibu, Allah utus malaikat dari langit. Bagaimana kondisinya? Bidul wujuh, wajahnya putih bersih. Ka'anna wujuhahum syamsu. Wajahnya bersinar seperti sinarnya matahari, menerangi. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga untuk membungkus apa? Ruhnya. Wa hanutun min hanutil jannah. Wewangian dari surga. Kemudian mereka yajlisuna minhum madal basar. Mereka duduk di dekat orang itu sejauh mata memandang malaikat tok. Itu sebelum datangnya al-maut, sudah dirubung malaikat. Ya, wis dilayat malaikat, Pak. Setelah itu barulah datang summa ja'a malakul maut, datang malakul maut. Summa yajlisu inda ra'si, duduk di samping kepalanya. Ya. Kalau orang itu orang yang beriman bertakwa tadi akan dimudahkan dalam pencabutan nyawanya. Sampai Allah mengatakan wanasitati nasto, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang yang beriman, naston ay suhulah, dengan mudah. Dan malaikat-malaikat tadi datang untuk menenangkan hatinya orang tadi. Alla takhafu wala tahzanu, kamu enggak usah takut. Kamu enggak usah bersedih. Artinya apa? Alla takhafu, kamu enggak usah takut terhadap perkara yang akan datang, yang kamu hadapi nanti. Karena engkau orang yang beriman, engkau orang yang bertakwa. Ya, enggak usah bersedih hati. Artinya apa? Perkara mimma madau, yang telah berlalu, min amri dunia, dari urusan dunia. Min ahlikum wa amwalikum, dari wargamu, hartamu, enggak usah kau sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian, itu loh surga yang akan dijanjikan Allah kepada kalian. Setiap orang yang beriman bertakwa dinampakkan surga. Seperti istrinya Fir'aun. Ya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Beliau berdoa dibangunkan rumah di surga, dinampakkan surga, Bapak Ibu para jamaah. Sebelum dia dibunuh, ya, nyawanya dicabut terlebih dahulu, maka enggak terasa. Sehingga ketika orang yang beriman sampai titik akhir hayatnya, sampai ajalnya menjemput, maka dia bergembira, tidak takut. Kenapa? Rasa takutnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan nek nyawang surga bandingin dunia kayak apa, Pak? Surga terhadap dunia itu seperti apa coba? Enggak ada apa-apanya dunia itu. Bahkan Nabi bersumpah dalam hadisnya riwayat Muslim, wallahi ma dunya fil akhirah, demi Allah, tidaklah kenikmatan dunia seluruhnya ini dikumpulkan jadi satu dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Surga nanti seperti apa? Illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Niki napa? Niki napa, Pak? Wedang. Sepinten? Nabi bersabda tadi apa? Kenikmatan seluruh di dunia dikumpulkan jadi satu, itu hanya seperti kurang lebihnya engkau menjelkan jarimu di tengah samudra, tengah segoro, terus mbok angkat drijimu, sepiro bayu sing tememplek nang drijimu, mangsa wong mriki ampun turu, ampun ngantuk.
Pinten Pak? Ketinggalan enggak? Kelihatan enggak? Nah, loh itu kurang lebihnya 1 tetes. Itu aja lah, gitu. Ini 1 gelas enggak 1 laut. Anda suruh mencari tetesan tadi enggak kelihatan. Anda suruh menghitung berapa tetes Anda akan capek. Bagaimana dengan laut? Jadi dunia itu enggak ada apa-apanya. Maka banyak dalam ayat Allah ingatkan mataun qalil. Kenikmatan yang sedikit. Qalilun sangat-sangat sedikit. Ya. Maka orang yang mementingkan kehidupan dunia, mengabaikan akhirat, Allah sindir apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Engkau mementingkan kehidupan dunia, gitu. Akhirat mbok lirwake, suwih langgeng luwih apik. Nek wong ngarani wong ngucit uceng kelangan delek. Delek niku napa? Ya kutuk ya. Kutuke ditinggalke golek uceng. Ya ta? Niki. Masya Allah Bapak Ibu para jamaah. Dan kenikmatan di dunia ini cuma bagian dari 1%-nya rahmatnya Allah. Bahkan Allah punya rahmat 100. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal hawami wal bahaim. Yang 1% diturunkan di dunia di antara jin, didum, manusia, didum, hewan yang buas, entuk, hewan ternak dapat semuanya. Fabiha yata'atafuna, dengan 1 rahmat itu mereka saling mengasihi. Wabiha yatarohamuna, saling menyayangi. Wabiha ta'tifu alwasu ala waladiha, dengan yang 1 tadi hewan buas tidak ngeletak anaknya, gitu. Hewan galak Pak nih belum ngeletak anaknya, itu karena rahmatnya Allah. Itu baru 1 didum-dum kabeh kumanan. Iwak ning laut kabeh kumanan. Kemudian wa akharatis atan wa tis'ina rahmatan, disisakan disimpan yang 99. Yarhamu biha ibadahu, Allah akan memberi rahmat kepada hambanya yang orang-orang beriman tok. Nah, di dunia semua dapat, di akhirat cuma orang-orang yang beriman. Gitu? 99 didum wong sithik kira-kira pripun? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya. Niku Bapak, kurang lebihnya jawaban saya wallahu a'lam bishawab. Intinya rasa takut tadi yaitu takut terhadap kehidupan akhirat. Yang saat ini kita takut semuanya. Gimana mungkin? Anda takut mati, saya takut mati, sahabat-sahabat takut mati. Itu tabii. Ya. Itu tabiatnya manusia Bapak Ibu. Ya. Tetapi ketika nanti sudah sampai ajalnya dihilangkan oleh Allah, diutus para malaikat menenangkan hatinya, dinampakkan surga sehingga hilang rasa takutnya. Dunia tidak ada apa-apanya. Pengen bukti? Pengen bukti? Silakan mati dulu. Tapi syaratnya iman dan takwa. Mengatakan wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, mohon maaf ini. Ada pertanyaan tentang karomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijelaskan di sini pertanyaannya, karomah adalah suatu yang menyalahi adat kebiasaan yang diberikan Allah kepada seorang wali untuk menguatkan, membantu dan memberikan keteguhan kepadanya atau pertolongan bagi agama. Ya memang benar, tadi saya sampaikan, karomah itu ada. Ya. Dan karomah tidak hanya itu saja tadi. Itu juga termasuk ketika seorang wali mendapatkan karomah berupa sesuatu yang menyelisih adat. Ya, khawarikul adat. Tetapi itu bukan tujuan. Itu hadiah dari Allah. Bahkan para wali ketika mendapatkan seperti itu mereka takut. Ya. Mereka takut. Dan karomah itu banyak. Seperti orang Anda bisa menghafal Al-Quran, itu juga karomah. Anda bisa menghafalkan hadis, itu karomah. Anda semangat taklim, itu karomah. Anda ringan untuk menjalankan perintah-perintah Allah,
menjauhi larangannya, menjalankan yang sunnah-sunnah, itu termasuk karomah. Ya. Itu juga menyelisih adatnya orang umum, ya toh? Seperti itu. Anda dianggap menyelisih, dianggap gurubah, aneh, ya toh? Justru itu yang kita cari. Artinya apa? Allah meringankan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban itulah. Dan menjalankan sunnah-sunnahnya, menjauhi larang-larangannya, tetapi tidak memungkiri adanya karomah yang artinya adalah sesuatu yang orang anggap itu sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan, seperti mungkin orang bisa ya, tiba-tiba hilang gitu ya, tiba-tiba kok mabur gitu toh maksudnya ya. Tapi itu bisa terjadi untuk menguatkan imannya seseorang, dan itu ketika dibutuhkan pada kondisi tertentu. Dan itu nggak bisa dipelajari. Mboten enten jaba mantranipun. Nggih. Mboten saged dipuncaken setiap waktu. Umi jaba mantra celing, ngoten to? Nggak bisa. Kalau itu kok seperti itu namanya sihir. Ya. Wala lam bisawab, waktu sudah melebihi jam 9. Mangkaten sing saged kula jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.